Lebih lengkap soal kasus ini kita terhubung dengan ayah Zidan, mahasiswa UI yang dibunuh seniornya, Bapak Sohibi Arif. Assalamualaikum Pak Sohibi, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan mau berbicara bersama Kompas TV. Kami Ya, juga sampaikan duka mendalam atas apa yang Bapak dan keluarga besar alami. Em, Kami boleh tahu dulu Pak, sejauh apa kemudian pihak keluarga ini mengenal sosok pelaku? eh, saya tidak pernah mengenal, soalnya anak saya tidak pernah cerita dengan pelaku itu. Yang saya tahu adalah teman yang setingkat, sejurusan, setingkat Satu semesternya. angkatan begitu Pak? Iya, satu angkatan, maksudnya seperti itu. Lah kalau misalkan yang ini, orang yang barusan ini, baru saya tahu dari anak saya. Soalnya anak saya tidak pernah cerita tentang mahasiswa yang semester 6 ini. Tidak pernah. Itu Oke. yang saya ketahui. Iya. Termasuk spesifik soal pelaku ini juga tidak pernah diceritakan sebelumnya ya Pak? Eh, Tidak pernah. Soalnya anak saya itu ya, biasanya ke orang lain itu tidak memiliki rasa negatif thinking, selalu baik. Padahal di luar sana itu banyak orang jahat. Itu mungkin anak saya kurang sosialisasi, kurang komunikasi dengan orang lain, sehingga dikiranya orang itu baik semua. Itu kalau menurut pendapat saya, memang anak saya itu baik sekali sifatnya, pendiam, ramah ke orang. Lah, ketemu orang yang jahat seperti ini, anak saya tidak tahu. Mungkin kurang informasi dari saya, kurang begitu. Kalau misalnya seperti itu, Pak. Artinya memang sosok almarhum ini punya banyak teman begitu ya Pak ya? Iya. Semua teman-temannya pasti suka dengan anak saya, Oke. dengan Zidan. Iya. Suka cerita nggak sih Pak almarhum ini tentang teman-temannya, mungkin bentuk pergaulannya seperti Oh apa, iya. kebiasaan sehari-hari bagaimana? Iya. Sempat cerita soal itu Pak? Kalau ke teman-teman yang seangkatan sering, soalnya dia kadang ke temannya Alif, kadang-kadang dia main ke kosannya, setelah itu main ke rumah si Alif ini, kadang ke rumah Rafa, begitu. Tapi ini biasanya tidak sendirian, kadang bertiga gitu, nginep ke temannya gitu, seperti itu. Tapi kalau yang ini, orang yang jahat, yang ini yang baru saya kenali, tidak pernah. Anak saya tidak pernah cerita. Baru kali ini saya tahunya kalau dia memiliki teman yang sudah semester 6. Itu yang saya tahu dari saya. Ya. Polisi sempat bilang dalam keterangan hari ini Pak, kalau pelaku ini sempat meminjam uang ke anak Bapak, besarannya 200.000 dan itu sudah selesai, sudah dilunasi. Bapak sempat tahu masalah peminjaman uang dari pelaku ke korban ini Pak, ke anak Bapak ini? Saya belum tahu. Polisi pun belum tanya ke saya. Jadi saya ada polisi yang tanya saya seperti yang barusan Bapak ceritakan, saya belum pernah menerima informasi baru. Kali ini saya terima informasi dari Bapak. Tapi selama anak Bapak kuliah di UI, itu tidak ada yang pernah bercerita kalau ada orang meminjam uang sekian banyak begitu, nggak pernah? Tidak pernah. Oke. Iya. Terakhir kali kan dalam laporan polisi disampaikan coba dikomunikasikan pihak keluarga ke Zidan ini hari Rabu malam, tapi tidak ada respon lebih lanjut. Tapi yang betul-betul terakhir kali komunikasi dengan Zidan yang akhirnya direspon oleh Zidan langsung itu terakhir kali kapan ya Pak? Begini, pada saat Rabu pagi anak saya, adiknya Zidan, itu sudah kontek-kontekan, sudah hubungan lewat chat, masih bisa direspon oleh Zidan. Terus terakhir kali dengan teman yang seangkatan, yang seangkatan dengan Zidan, dia responnya yang saya tahu sampai jam 4 sore. Terus setelah itu saya setiap habis sholat maghrib biasanya saya selalu tanya-tanya ke Zidan, kondisinya bagaimana, kabarnya bagaimana. Lah Rabu ini setelah maghrib saya sudah tidak bisa komunikasi, artinya HP-nya Zidan ini sudah tidak aktif lagi sejak Rabu itu. Akhirnya saya memiliki perasaan yang kurang enak. Akhirnya saya menyuruh istri saya coba dihubungi saudara saya yang ada di Jakarta, tapi istri saya kan ada saudaranya kan masih kerja, dikiranya takut ganggu, akhirnya ditunggu besok lagi. Katanya saya berpraduga seperti ini, mungkin Zidan bersama temannya yang seperti, karena pada saat dia jadi
namanya yang di mahasiswa itu loh, yang ngospek itu, Mhm. biasanya HP-nya tuh dinonaktifkan, tapi setelah kegiatan baru dia nyalakan. Oke. Dikiranya itu kata istri saya. Ternyata sampai Kamis tetap tidak aktif HP-nya. Akhirnya saya merasa curiga, merasa curiga lagi. Pikiran tidak enak. Akhirnya saya ke istri saya menyuruh ke saudara saya yang ada di Jakarta, sehingga besoknya dia ke kosannya. Tapi sebelumnya pada saat malam Kamis itu kan saya tidak bisa tidur, Pak. Mulai Baik. jam 10 sampai jam 1. Saya menghubungi kosannya itu. Di situ ada namanya Mas Suta ini adalah juga mahasiswa UI yang memiliki kosannya itu. Saya tanya ke Mas Suta, coba dilihatkan anak saya. Soalnya sudah 2 hari sudah tidak kontak dengan saya. Baik. Akhirnya dia ketuk pintu kosan anak saya, katanya tidak ada respon. Oke, jadi karena sudah was-was itu tadi kan jadi minta bantuan ke segala pihak lah begitu ya Pak ya? Iya, Oke. iya. Yang Bapak tahu tentang kegiatan anak Bapak di kampus itu bagaimana Pak? Apa aktivitas yang biasa dilakukan? Biasanya berangkat kampus jam berapa atau di luar kampus ngapain lagi begitu? Iya, anak saya ini sebetulnya memang tidak kembali karena teman-temannya masih tanggal 28 apa 29 gitu ya, masih kembali untuk kuliahnya pada bulan Agustus tanggal 28 atau 29. Tapi ini karena anak saya sebagai mentor, maka dia ikut kegiatannya untuk membantu acara aspek adik tingkatnya begitu. Itu ceritanya seperti itu. Akhirnya dia ketemu sang penjahat ini sudah yang membunuh anak saya ini. Yang semester 6 itu sama-sama jadi mentor. Terus setelah itu sepertinya dia kalau dilihat dari ini kronologinya dari Mas Suta yang punya kosan ini, Didan berdua dengan itu kakak tingkatnya itu masuk ke kamarnya. Baik. Terus saya tanya ke Suta, Mas Suta sudah tahu dengan ini wajah anaknya. Saya tidak tahu Pak loh. Saya jadi curiga kalau Mas Suta tidak tahu apa bekerja sama sampean. Tidak Pak gitu. Tapi saya masih sempat merasa curiga dengan Suta ini. Soalnya pada malamnya Pak setelah pintu dibuka ini seharusnya kan Suta tahu keadaan kamar anak saya. Berantakan semua. Ternyata paginya berantakan semua. Di bawahnya kolong kasur itu ternyata ada anak saya yang sudah masuk di dalam plastik itu. Seharusnya dia tahu sebagai yang pemilik kosan. Seharusnya tahu dia. Baik. Jadi sudah sempat komunikasi dengan pelaku begitu ya Pak ya? Kalau pelakunya yang penjahat maksudnya belum saya. Iya belum pernah. Oke. Tadi di hadapan media Pak, pelaku ini sudah menyatakan penyesalan, menyampaikan permintaan maaf langsung kepada keluarga. Dari permintaan maaf itu? Iya. Pak, kalau menurut saya itu tidak boleh menyesal. Karena kenapa? Dia sudah merencanakan dari jauh. Saya tidak terima seperti itu. Dia harus mati. Karena anak saya kehilangan nyawa, dia harus mati dengan segera mungkin. Atau perlu kalau ditembak langsung mati. Itu yang saya inginkan dari dia. Jadi apa harapan Bapak mewakili keluarga untuk proses hukum yang sedang berjalan ini Pak? Saya menyerahkan ke pihak yang berwajib. Segera si penjahat ini dihukum mati atau kalau perlu langsung ditembak hari ini juga. Tanpa basa-basi. Itu kalau menurut saya. Itu pendapat saya yang harus saya sampaikan. Karena saya tidak terima anak saya seperti itu. Itu karena sudah ini keterlaluan, biadab sekali itu. Apalagi sebagai mahasiswa UI lagi, mahasiswa terbesar di dunia, di Indonesia. Sebenarnya tidak memiliki sifat yang seperti itu. Itu kan sikap biadab kalau menurut saya. Tidak boleh ada mahasiswa yang memiliki sifat seperti itu. Itu harus dihancurkan di UI. Baik. Kami sekali lagi menyampaikan rasa bela sungkawa mewakili Kompas TV kepada Bapak dan juga keluarga besar. Terima kasih sekali lagi ya Pak sudah mau berbicara bersama kami. Assalamualaikum Pak.